Pondok Pesantren Cendana berada di Dusun Lotpolot, Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten nomor 2 dari ujung paling timur di Pulau Madura. Kabupaten Pamekasan sendiri merupakan salah satu daerah keresidenan, pembantu gubernur untuk wilayah Madura. Sedangkan letak Kecamatan Kadur berada pada posisi paling timur kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan. Berjarak sekitar 15 km dari kota Pamekasan, berbatasan dengan Kecamatan Pakong di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Larangan, di sebelah timur berbatasan dengan desa di Kecamatan Pragaan yang termasuk wilayah Kabupaten Sumeneb, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Secara geografis, Desa Kadur berada di antara 6 derajat 51, minus 7 derajat 31, lintang selatan, LS dan 113 derajat 19, minus 113 derajat 58, bujur timur, BT, dengan ketinggian tanda kurang lebih 140 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 7,35 km persegi. Luas wilayah Desa Kadur merupakan 14,02% dari luas Kecamatan Kadur yang memiliki luas 52,42 km persegi. Temperatur udara di kisaran 28-30 derajat Celcius dengan kelembaban 80%. Dan Kecamatan Kadur masuk pembantu Bupati Wilayah Kerja Pegantenan. Wilayah yang cukup luas ini ternyata tidak memberikan harapan penghidupan yang layak bagi masyarakat Kadur karena susunan tanahnya, walaupun tidak sebagaimana daerah Madura lainnya yang cenderung terdiri dari batu-batu berkapur, limestone rock, sebagian besar tanah Desa Kadur berwarna merah bertekstur lempung yang kurang baik untuk bercocok tanam karena tingkat kesuburannya rendah. Sedangkan curah hujan di daerah ini rata-rata 177,00 mm per tahunnya. Disinilah berdiri pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Cendana. Namun, tidak pernah diketahui secara pasti kapan tanggal dan tahun berdirinya Pondok Pesantren Cendana yang lokasinya berjarak 350 meter ke arah barat dari Pasar Gardu Labang Kadur ini. Namun, dari manuskrip-manuskrip kuno yang tersimpan di perpustakaan pondok pesantren berupa kitab-kitab pengasuh terdahulu yang biasa dikaji di pondok pesantren yang masih berupa tulisan tangan pada kertas yang terbuat dari kulit kayu yang dirumbuk dan diberi makna bahasa Jawa, dapat disimpulkan bahwa usia pondok pesantren Cendana tidak hanya berkisar dalam hitungan puluhan tahun saja, tetapi telah mencapai hitungan abad. Menurut cerita para sesepuh pesantren, pendiri pertama pondok pesantren ini adalah Kiai Haji Ihya Ulumidin. Konon diceritakan, beliau kemungkinan berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura yang merupakan kabupaten paling barat di Pulau Madura. Di kabupaten ini, tepatnya di Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi ada makam salah satu keturunan Sunan Giri, salah satu dari anggota Wali Songo penyebar Islam di Tanah Jawa yang para santrinya banyak berasal dari Pulau Garam Madura. Makam ini dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Buju Candana. Sementara itu, dari nama Pondok Pesantren Cendana ini, terdapat dua versi yang berbeda. Kenapa, dan karena apa pondok pesantren ini dinamakan Pondok Pesantren Cendana? Jawabannya akan kami kupas tuntas sebagai berikut. Versi ke-1. Kiai Haji Ihya Ulumidin masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Sunan Giri. Sunan Giri sendiri adalah salah seorang ulama Wali Songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara, pada abad ke-14 Masehi seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sunan Giri punya banyak nama lain atau julukan, di antaranya adalah Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Sebelum menyebarkan Islam, ia berguru kepada Sunan Ampel di Pesantren Ampel Denta, Surabaya. Beliau masih keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan kekerabatan pendiri pertama Pondok Pesantren Cendana dengan Sunan Giri melalui Nyai Dul Isman, ibunda Kiai Ihya Ulumidin, yang diyakini masih termasuk salah satu dari keturunan Buju Candana. Dari kesamaan nama inilah kemudian timbul dugaan kuat asal-muasal Kiai Haji Ihya Ulumidin memberi nama pesantrennya dengan nama Candana dengan meminjam dan memindahkan nama tempat sesuai daerah asalnya, yakni Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan Madura. Versi kedua. Sudah menjadi hal wajar di Madura. Nama-nama pondok pesantren di Pulau Garam ini, diambil dari ciri khas dari yang ada pada lokasi tersebut.
Semisal, Pondok Pesantren Sumber Gayam. Karena menurut yang empunya cerita, di tempat itu ada sumber mata air yang ditumbuhi sebatang pohon gayam. Begitu juga dengan nama-nama pesantren yang lain. Misalnya, Sumber Anyar, Sumber Nangkah, Banyu Anyar, Sumber Bungur dan lain sebagainya. Nama Pondok Pesantren Cendana pun diduga kuat diambil dari ciri khas lokasi tersebut. Karena pada kenyataannya banyak pohon kayu cendana yang tumbuh di lokasi yang akan dijadikan pesantren ini. Hal ini masih menjadi misteri. Namun, menurut catatan yang tertulis di profil Pondok Pesantren Cendana, yang kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran.